Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Semoga di pelatihan hari yang kesekian di hari ini nih, sepertinya hari ini hari ketiga ya. Di hari ketiga ini ibu-ibu sekalian sudah siap untuk mengikuti materi pelatihannya. Di mana kita tahu nih kita sekarang sedang mengikuti pelatihan pengenalan kurikulum sekolah penggerak. Ibu-ibu bapak-bapak yang ikut dalam kegiatan ini yang merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah yang sudah lulus seleksi untuk calon sekolah penggerak. Berarti ibu bapak sekalian merupakan calon-calon guru sekolah penggerak. Insya Allah semoga amanah ini bisa kita jalankan ya setelah pelatihan ini. Amin. Amin. Alamin. Ibu-ibu sehat semua yang hadir hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Charles. Ya, baik. Kita mulai dengan doa dulu ya, supaya lancar kegiatan hari ini. Kita berdoa masing-masing saja. Mari kita buka dengan doa. Berdoa dipersilakan. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, ini saya coba share dulu. Jadi untuk materi hari ini, saya itu kebagian untuk menyampaikan sebentar. Ini adalah materi pelatihan yang kami dapatkan dari pelatihan sebelum kami menjadi fasilitator, ya. Jadi hari ini saya kebagian untuk menyampaikan materi untuk sesi kurikulum. Sesi kurikulum dengan tujuan ya, pada hari ini mudah-mudahan peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari untuk memahami kurikulum sekolah penggerak dan serta peran fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai tingkat satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat kepada murid. Begitu ya. Kemudian outputnya diharapkan hari ini Bapak Ibu sekalian bisa memahami pendalaman prinsip dan karakter dari kurikulum sekolah penggerak. Nah, mudah-mudahan sudah siap ya dengan materi hari ini. Saya akan share sekarang PowerPoint-nya. Nah, ya, bagaimana? Sudah tampak Ibu-Ibu? Sudah Pak Charles. Tampak ya? Baik, terima kasih. Nah, ini saya coba perbesar dulu. Nah, jadi di kurikulum sekolah penggerak yang kita kenal, mungkin kita juga sedikit banyaknya sudah pernah mendengar ya, kurikulum sekolah penggerak. Ini merupakan kurikulum penyempurnaan ya dari kurikulum yang sudah kita dapatkan sebelumnya, kurikulum 2013. Nah, ada istilah yang di kurikulum penggerak ini ada istilah yang yang khas gitu, yang khas. Di mana diharapkan kurikulum penggerak sekolah penggerak ini memunculkan siswa-siswa yang merdeka belajar, guru-guru yang merdeka belajar juga. Makanya digunakanlah istilah merdeka. Tapi di sini merdekanya R-nya 2 ya. Nah, ternyata ya istilah ini digunakan untuk bagaimana kita memulai sebuah pengajaran gitu. Ibu Bapak pernah mendengar istilah ini? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Ada 8 huruf. Nah, kira-kira ada yang pernah tahu nggak? M-nya itu apa? E-nya itu apa? Double R-nya apa? Belum tahu Pak Charles. Oke. Kira-kira apa ya? Belum ya? Ibu Sulis? Iya, ini merdekanya itu maksudnya merdeka yang sebenarnya atau singkatan gitu. Kurikulum sekolah penggerak merdeka. Karena kan kalau merdeka yang kita karena di sini kan R-nya 2 gitu, mungkin asumsi saya mungkin ini adalah singkatan atau seperti apa. Saya mohon penjelasannya Pak Charles. Ya ini asumsinya mungkin kita merdekanya itu semangat sekali, merdeka gitu ya. Jadi R-nya itu lebih neken gitu ya, merdeka. Jadi semangat belajarnya gitu ya, semangat menemukan hal baru. Tapi ini oleh para penyusun kurikulum ternyata ini adalah sebuah singkatan. Kita lihat ya, M-nya adalah yang pertama. Nah, sebaiknya kita mulai memberi pengalaman kepada siswa dimulai dari pengetahuan yang mereka tahu dulu. Jadi mulai dari diri sendiri. Begitupun kita saat kita akan belajar, kita cari pengetahuan yang kita tahu dulu. Mulai dari diri sendiri. M yang pertama ya.
M yang kedua itu adalah mari kita mengeksplorasi konsep apa yang akan kita pelajari. Kita eksplorasi lebih dalam. Kemudian R-nya. Nah, kita akan diminta untuk membuat sebuah kolaborasi dan disediakan ruang kolaborasi satu sama lain supaya bisa terjadi kerjasama ya. Kemudian R yang berikutnya. Nah, refleksi terbimbing gitu. Kemudian D. Nah, ini sudah semakin paham dengan isi materinya, maka nanti kita diminta untuk demonstrasi kontekstual. Jadi kita mau tahu seberapa jauh peserta didik kita tahu memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian ada elaborasi pemahaman E-nya, K-nya koneksi antar materi, dan yang terakhir A-nya adalah aksi nyata. Oh, ternyata itu singkatannya ya. Nah, untuk itu saya akan coba berbagi dengan ibu-ibu sekalian. Kita mulai dari M-nya dulu. Mungkin elemen-elemen ini tidak saya pakai semua, tapi beberapa elemen akan kita gunakan untuk memahami judul kita tadi, kurikulum, kerangka kurikulum ya. Baik, kita mulai dari yang M pertama. Nah, mulai dari diri sendiri. Nah, untuk sesi ini ya, saya ingin tahu apa sih yang Anda ketahui tentang kurikulum? Mangga. Ibu-ibu yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan, kira-kira bisa menyampaikan kah apa yang ibu-ibu ketahui tentang kurikulum? Silakan Ibu. Boleh? Ya, mangga Ibu Lilis. Ya. Ini hanya simpelnya saja bahwa kurikulum itu adalah sebuah merupakan acuan atau pedoman untuk seluruh kepentingan yang ada di sebuah satuan pendidikan. Maaf nih kalau kurang lengkap Pak Jan. Nggak apa-apa Bu, ini kan kita sharing dan kita berdasarkan pengalaman gitu ya. Ya, betul. Jadi tidak ada yang salah di sini. Jadi menurut Ibu adalah acuan ya. Jadi kurikulum itu pedoman. Ya, oke. Baik. Sepertinya apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan pengertian kurikulum itu sendiri ya. Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi tidak beda jauh dengan apa yang ibu-ibu sampaikan tadi ya. Perangkat mata pelajaran, pedoman, ya. Itu berarti pemahaman kita tentang kurikulum sudah sama. Selanjutnya, masih tentang mulai dari diri sendiri. Menurut pendapat Ibu, apa peran kurikulum di dalam satuan pendidikan? Silakan. Apa sih peran kurikulum di dalam satuan pendidikan? Satuan pendidikan berarti tempat kita bekerja ya. Perannya kurikulum di situ kira-kira gunanya buat apa ya? Ya, kalau menurut saya yang tadi ya lebih ke peran mungkin. Jadi sebagai pedoman atau sebagai acuan. Baik, ya. Nah, berarti memang sudah ketemu ya jawabannya ya. Kemudian yang berikutnya, apa peran kurikulum di dalam pembelajaran? Kalau tadi peran kurikulum di dalam satuan pendidikan ya. Kalau sekarang peran kurikulum di dalam pembelajaran. Menurut ibu-ibu sekalian? Sebagai acuan, pasti pedoman. Sebagai pedoman ya. Kalau misalnya kayak di mobil tuh GPS-nya lah ya. GPS-nya ya, petunjuk arah ya. Perencanaan pembelajarannya lebih terarah kali. Lebih terarah. Ya, baik. Sebagai pengarah ya. Apa ya? Artinya kita punya rancangan ya, punya pedoman pokoknya ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana selama ini ibu-ibu menggunakan kurikulum sebagai peta jalan untuk proses pembelajaran sehari-hari? Dengan mengembangkannya dari poin-poin yang ada, dikembangkan dengan materi kita. Baik. Boleh sedikit? Silakan Ibu. Kalau menurut saya menggunakan sebagai peta jalan itu maksudnya itu adalah rangkaian alur atau rangkaian tujuan yang nantinya itu mengarah kepada satu tujuan utama dari itu.
Jadi ini kayak peta, terus mau kemana sih? Ini jalannya mau kemana? Nah, menuju satu arah, menuju ke satu titik. Satu pencapaian ya. Ya, kecapaiannya. Ingin capaian apa sih yang ingin dicapai oleh kita? Baik, terima kasih. Ya. Jadi sudah mengerucut nih ya. Nah, terakhir nih di lembaran yang ini. Bagaimana selama ini Anda mengukur ketercapaian tujuan yang ada di dalam kurikulum? Bagaimana ibu-ibu sekalian punya alat ukur apa ya? Bahwa kita menyatakan bahwa ini sudah tercapai. Ukurannya apa, Bu? Kalau menurut saya itu ada asesmen tertentu yang memang sesuai dengan tujuan pada alur itu. Baik. Ya, dengan melakukan asesmen kali Pak Charles. Asesmen ya. Berarti tadi sudah ada peta, tapi petanya juga dibarengi dengan satu asesmen yang untuk mengukur ya, mengukur ketercapaian. Baik. Berarti kita sudah punya banyak informasi yang sudah kita dapatkan ya tentang kurikulum ini sendiri. Berarti secara kerangka kita semua sudah paham apa itu kurikulum. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita akan eksplorasi konsep kerangka dasar kurikulum. Jadi, peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang paling penting, yang paling fundamental, yaitu kurikulum. Sepakat ya dengan ibu-ibu tadi bahwa kurikulum adalah satu GPS ya. Ya. Nah, ini jadi fundamental sekali, peningkatan kualitas tergantung pada kurikulumnya. Kemudian kurikulum ini bersifat dinamis, artinya harus mengikuti perkembangan zaman. Nggak mungkin kita pembelajaran tahun 2021 mengikuti kurikulum di tahun 75. Tentunya harus ada yang dirubah karena segalanya juga berubah di sini. Maka kurikulum bersifat dinamis. Kemudian yang berikutnya, karena atas dasar itulah maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak. Itu untuk tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Untuk SMK disebut sebagai pusat keunggulan. Dan yang terakhir, prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan. Jadi yang khas dari kurikulum sekolah penggerak ini ada pembagian kewenangan antara pemerintah dan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan juga kita punya kewenangan terhadap kurikulum ini sendiri. Selanjutnya masih tentang eksplorasi konsep ya. Nah, sekarang kewenangannya apa ya? Kewenangan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Nah, kita lihat ya, kewenangannya pusat apa? Kewenangan satuan pendidikannya apa? Kewenangan pusat di sini, kewenangan pusat memiliki dalam tanda kutip memiliki kekuatan ya untuk menetapkan satu kurikulum struktur kurikulum, kemudian profil pelajaran Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi ini adalah 4 yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan kita yang berada di satuan pendidikan ini juga punya kewenangan. Sekolah punya kewenangan. Yang pertama, kewenangannya adalah visi dan misi tujuan sekolah kita yang menentukan. Kebijakan sekolah juga terkait kurikulum kita bisa menentukan. Terkait pembelajaran dan terkait asesmen juga kita bisa menentukan. Jadi di sini betul-betul sekolah diberikan kewenangan dan kemerdekaan, ya, arahnya ke sana. Kemudian adanya penguatan literasi dan numerasi. Bapak Ibu, adakah yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Apa kira-kira yang dimaksud dengan literasi dan numerasi? Literasi itu membaca ya Pak. Izin menjawab Pak. Iya, silakan Bu. Nah, literasi itu membaca. Kita membaca sumber-sumber buku pelajaran baik itu digital maupun bukan. Begitu Pak. Oke. Kalau numerasi? Yang berkaitan dengan angka mungkin Pak. Berkaitan dengan angka. Oke. Baik, sekarang kita coba samakan jawabannya ya. Apakah seide ya? Nah, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Artinya nih, kita kadang-kadang terjebak bahwa literasi numerasi itu hanya terbatas oleh mapel bahasa Indonesia atau mapel matematik ya. Nah, di sini ada contohnya, kemampuan memahami teks, memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik, dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Berarti ini literasi dan numerasi bisa mencakup banyak hal ya. Kemudian, nah di sini makanya literasi numerasi itu tidak hanya terkait dengan mapel bahasa Indonesia saja atau matematik saja. Di sini di kurikulum sekolah penggerak
kita betul-betul ditekankan untuk punya kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Nah, sekarang prinsip dari kurikulum sekolah penggerak kita coba lihat. Nah, prinsipnya adalah yang pertama di sini kurikulum sekolah penggerak mendukung terbentuknya kesejahteraan peserta didik. Nah, kalau di materi sebelumnya kita pernah mendengar dari pemateri sebelumnya berorientasi kepada peserta didik, gitu ya. Nah, kemudian menghargai dan menghormati peserta didik untuk belajar, menyenangkan dan bermakna. Jadi kita dituntut untuk bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian inklusif, menanamkan growth mindset. Nah, ini nanti tentang growth mindset akan kita bahas lebih dalam sedikit ya. Ibu Bapak, ada yang pernah mendengar istilah growth mindset? Ya, coba dengar aja tapi belum dalam ya, apa itu? Oke, ini adalah salah satu dari prinsip pembelajaran kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi diharapkan kita semua punya mindset yang growth. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar ini, nah yang satu tumbuh, yang satu terkunci, tergembok. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa Ibu bisa sampaikan? Ada growth mindset, ada fixed mindset. Oke, mungkin saya kalau lihat dari gambar ini, Iya. Kalau yang ada kuncinya tuh, itu seolah-olah terkunci, jadi tidak bisa keluar, tidak bisa berkembang. Ya sudah di situ gitu, stagnan di situ, tek gitu. Kalau yang satu lagi yang ada gambar pohonnya itu adalah berpikir dengan cara bertumbuh. Jadi maksudnya bertumbuh ya berkembang gitu, lama-lama dia makin banyak tuh, makin keingin tahunya banyak, pengetahuannya lebih banyak dan seterusnya. Mungkin itu sebagai gambaran saja. Terima kasih. Ya, pemahamannya sudah menjurus ke arah yang benar. Terima kasih. Coba kita lihat slide berikutnya ya, tentang growth mindset. Jadi growth itu kan bertumbuh ya. Nah, kita lihat di sini. Ada dua pemahaman, fixed mindset. Ini adalah pola pikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah pasti dan tidak bisa lagi diubah. Aduh, saya mah udah begini, ya udahlah, begini aja lah. Gitu. Aduh, saya mah nggak bisa matematik, ya udahlah. Gitu. Itu berpikir bahwa segala sesuatu sudah pasti dan tidak bisa diubah. Lawannya growth mindset itu percaya bahwa memang ada bawaan dari alam, tapi meskipun demikian segalanya masih bisa berkembang dan berubah. Begitu. Kira-kira sudah ada wawasan tambahan ya. Nah, kita lihat sekarang. Nih karakternya nih, fixed mindset dengan growth mindset. Yang fix berprinsip bahwa kecerdasan itu adalah bawaan dari lahir, sedangkan yang growth prinsipnya adalah kecerdasan itu dapat dikembangkan. Beda ya. Kemudian kalau fix mudah menyerah, sedangkan growth pantang menyerah. Jadi semacam kayak kebalikannya lah gitu. Nah, bisa dibayangkan kadang-kadang kita misalnya lihat YouTuber yang 2 juta followers gitu. Mungkin kita berpikir kalau kita fix mindset, itu ngapain sih mereka gitu ya, kurang kerjaan amat sih bikin video-video nggak jelas gitu. Itu mungkin yang fixed mindset. Beda dengan yang growth mindset. Growth mindset mungkin berpikirnya, kok bisa ya mereka bikin video sehari 2 video gitu. Mereka sudah berpikir gimana bikin videonya, ngeditnya segala macem. Nah, itu perbedaan antara fixed dengan growth ya. Nah, diharapkan kita semua yang berada di kurikulum sekolah penggerak ini menjadi orang-orang yang growth mindset. Kita lanjutkan sedikit. Nah, sekarang tentang di kurikulum sekolah penggerak juga dikenal adanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil di sini, ya. Kemudian masing-masing profil memiliki dimensi-dimensi. Yang pertama kita berharap bahwa siswa-siswa kita menjadi anak-anak yang beriman. Kemudian pelajar kita memiliki berkebinekaan global. Juga anak yang suka gotong royong. Di sini elemennya adalah kolaborasi, peduli, berbagi. Kemudian menjadi anak yang mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini adalah 6 elemen yang diharapkan muncul kepada siswa yang kita akan kembangkan melalui kurikulum sekolah penggerak. Nah, sekarang saya ingin kita berdiskusi sejenak. Sebutkan
hal apa saja yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kemudian, pada kondisi saat ini, bagaimana sekolah Anda merencanakan dan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ya, ini diskusi kelas, ya, nanti bisa dilaksanakan dalam diskusi kelompok. Dan kemudian sekarang satu lagi tentang diskusi kelompok, ya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Bagaimana peran saya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak? Ya, ini pertanyaan pertama. Dan yang kedua, buatlah peta jalan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu nanti bisa bergabung dalam kelompoknya masing-masing, silakan dikerjakan ya. Nah, kami ingin tahu bagaimana pengetahuan ibu-ibu sekalian tentang pertanyaan ini. Baik. Dan juga buatlah peta potensi tantangan yang akan muncul. Potensi, solusi, dan dukungan ketika menerapkan kurikulum sekolah penggerak ini di satuan pendidikan. Ya, oke. Nah, ini sudah ada tugas yang ibu-ibu kumpulkan. Ini peta jalan, ini kalau nggak salah tugas dari Ibu Sulis ya. Ibu Sulis bisa jelaskan nggak Bu Sulis, ini peta jalan profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa yang Ibu bisa sampaikan di sini? Ini peta dari sekarang, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Silakan Ibu Sulis bisa bantu menjelaskan. Saya baca aja ya Pak ya. Iya. Ini mulai dari yang sekarang nih, peta jalannya dah mendampingi peserta didik untuk mampu mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ke dalam hidup bermasyarakat, misalnya kegiatan kemasyarakatan dari sekolah. Terus untuk 3 bulannya mengarahkan dan memotivasi peserta didik untuk bisa menentukan potensi dan kemandirian, berjiwa tangguh, berani, dan bertanggung jawab. Untuk 6 bulannya menentukan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak yang bertujuan untuk membuat anak merasa nyaman dalam belajar tanpa rasa tertekan. Nah, untuk ketajaman untuk 1 tahun, identifikasi karakteristik peserta didik berdasarkan minat, status sosial, etnis, dan agama. Oh, baik. Berarti ini adalah GPS-nya ya, GPS menuju profil pelajar Pancasila yang akan diharapkan muncul dalam 1 tahun ke depan. Baik, terima kasih. Ini berarti GPS-nya dari kelompoknya Ibu Sulis. Kemudian tugas yang kedua nih, kita lihat. Tugas yang kedua ini yang sudah Ibu kumpulkan. Ini kayaknya dari tugasnya Ibu Uci ya, kalau nggak salah nih. Silakan Bu Uci bisa dijelaskan. Ini peta potensi tantangan. Kalau tadi peta menuju profil Pancasila ya, kalau ini peta kira-kira tantangan, solusi, dan dukungan apa yang akan muncul ketika kita menerapkan kurikulum sekolah penggerak di sekolah kita. Tantangannya apa Bu? Yang menurut Ibu sampaikan ini. Iya Pak, saya juga baca nih Pak. Tantangannya yaitu ya kita harus memiliki kepala sekolah yang tentunya mengerti dalam hal pembelajaran ini. Demikian juga dengan guru. Ya, guru di sini harus paham betul bahwa setiap anak itu berbeda gitu. Entah itu fisiknya maupun sosial, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita dapat menghasilkan siswa yang sesuai dengan apa yang kita tuju, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke, itu tantangannya ya. Ya, nah solusinya yaitu dengan mengadakan pelatihan secara terus-menerus ya. Ini ditujukan bagi stakeholder atau pemegang kekuasaan di sekolah ya. Mulai dari yang atas sampai bawah gitu. Kemudian guru juga selalu mengupdate dan mengupgrade pengalamannya, apa yang dia ketahui ya, kemampuan teknologi dan lain-lain. Kemudian dukungan, di sini tentunya kita membutuhkan dukungan dari satuan pendidikan. Jadi sekolah harus memfasilitasi sarana prasarana apa yang kita butuhkan untuk dapat tercapainya tujuan pembelajaran ini. Bagaimana agar pembelajaran dapat nyaman, efektif, dan juga kondusif. Gitu. Dan didukung juga dengan aplikasi yang berorientasi pada kompetensi. Begitu, Pak. Berarti ini kira-kira petanya jika kurikulum sekolah penggeraknya dilaksanakan di sekolah Ibu ya. Nah, jadi sudah ada gambaran ya kira-kira.
Baik, terima kasih atas masukannya dan hasil diskusinya. Sama-sama, Pak. Sekarang kita brainstorming dulu sebentar aja. Kita brainstorming. Nah, saya akan kasih sedikit brainstormingnya adalah ini ya. Nah, mudah-mudahan tampak. Iya. Apakah kelihatan? Bisa terlihat ya? Bisa, Pak Charles bisa. Bisa ya. Nah, ini mungkin Ibu pernah lihat nih ya. Ini semacam kuis yang pernah kita lihat di TV. Who Wants to be Millionaire. Nah, di sini saya ingin ibu-ibu kita bekerja sama menuntaskan 5 soal saja. 5 soal, masing-masing soal ada nilainya tuh $100 sampai terakhir $1.000 ya. Kita berusaha memenangkan sampai $1.000. Pertanyaannya nanti bisa dijawab oleh salah satu dari ibu, tapi dibantu oleh yang lain juga boleh. Ya, kita mulai. Soal pertama, silakan dijawab. Dalam kurikulum sekolah penggerak terdapat istilah merdeka belajar. Kepanjangan dari huruf A pada istilah kata tersebut adalah A. Andragoni Learning. Ya, silakan yang mau jawab, sebut nama dulu. Saya Ibu Faustina, jawabannya Oke, C, Pak. silakan. C. Aksi Ya, nyata. C. Aksi nyata. Kita ambil. Kita ambil ya. Iya, Pak. Yakin. Iya, Pak. Oke. Nah, ada pertanyaan. Is that your final answer? Apakah ini? Yes. Yes. Oke. Yes. Kita cek ya. Kalau Yes. ini benar, maka Ibu akan mendapatkan $100. Hei. Wow. Kita lihat jawabannya ya. Oke, benar. Yeay. Ya, kita benar. Oke, Ibu Faustina untuk melanjutkan timnya. Ini timnya dengan ibu yang lainnya. Menurut Ibu Uci, apakah kita lanjut? Ready for the next question? Lanjut? Lanjut ya. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Nah, semboyan pendidikan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah Ingarso Sum Tulodo, yang artinya adalah silakan. Apakah A? Apakah B? C? Apakah D? Untuk pertanyaan senilai $200. Boleh jawab lagi nih? Boleh, silakan Ibu Uci. Untuk menyelamatkan timnya. Silakan. C, Pak. Jawabannya C. C. Di depan menjadi teladan. Yakin? Iya. Saya Insya Allah. beda jawaban Kalau nih. kayak betul. Kalau aku jawabannya beda. Oh ya. Silakan Ibu Uci, mau pilih jawaban sendiri atau mau pilih jawaban teman atau mau Saya tetap C. Tetap Tetap C. C, Pak. Iya. Oke. C, Pak, C. C. Bu Lilis? Kalau saya malah di A ya Ah jawabannya. ya, Salah ditambah ya? membangun semangat. Oke. Tadi karena Bu Uci yang duluan jawab, kita kembali kepada Bu Uci. Bu Uci tetap di C atau mau pilih ke A? Tetap di C, Pak. Bu C, C. Tetap C. Oke. Untuk pertanyaan kedua, $200. Kalau salah berarti tidak bisa lanjut ke sampai pertanyaan kelima. Is that your final answer, Bu Uci? Final answer. Yes. 3, 2, 1. Oke, ternyata benar. Yeay. Bu Uci lanjut. Pertanyaan berikutnya. $200. $200 bisa Lanjut. Udah punya $200. Lanjut, Oke, Bu Ci. pertanyaan ketiga. Ngomong-ngomong, musiknya nyampe nggak ke sana? Musik bunyinya nyampe ya? Nyampe. Oke, karena bunyinya supaya lebih membangun suasana. Yang soal ketiga, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama merupakan elemen kunci dari salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Tadi ada 6 ya, ada 6 dimensi. Ingat nggak? Kira-kira kalau yang ini, kemampuan ini, itu masuk dalam dimensi yang mana? Mandiri kah? Kreatif? Bernalar kritis? Atau berkebinekaan? Ya silakan Bu Lilis. D. D. Kebinekaan global. Apakah Iya, yakin? D. D. Ini ya, ada 3 titik bantuan di atas ya. Ada 50-50, ada phone a friend, ada ini kalau pilih yang panah nanti akan ditutup 2 jawaban yang salah. D pokoknya. Setuju Iya. D. Setuju D, D. Pak, D. Sepakat ya, D. sepakat ya. Nggak perlu pakai bantuan ya? Iya, Nggak. Pak. Oke, siap. D. Kita ambil deh. Oke, Ibu Lilis, is that your final answer? Yes. Gitu. Yes. 3, 2, 1. Kalau salah nggak bisa maju nih ya. 3, 2, 1.
Yes. Yeay, benar. Oke, lanjut Bu Lilis. Yuk, lanjut. Lanjut. Wah, tinggal dikit lagi nih. Ya, yes. Oke, makin sulit. Yang merupakan contoh karakter dari fixed mindset. Nah, tadi sudah kita bahas. Ada fixed, ada growth. Yang mana kira-kira yang fixed mindset? Apakah A, B, C, D? Ya. Ya, silakan jawab. Saya Bu Lili, silakan. B. Ya, B. yang ini, Contoh karakter fix ya. yang fix ya, fixed mindset. Oke. B. B, berprinsip bahwa kecerdasan adalah bawaan dari lahir. Ya. Oke, nggak butuh bantuan? Yakin? B. Oke, kalau yakin ini adalah akan membawa kelompok Anda memenangkan $500 kalau menang, kalau betul ya. B. Ibu Lilis, is that your final answer? Yes. Oke, kita ambil 3, 2, 1. Oke, benar. Oke, nyaris ke pertanyaan terakhir. Ini tanpa salah sama sekali, selamat. Lanjut ya. Untuk pertanyaan terakhir. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Salah satu kewenangan satuan pendidikan dalam kurikulum sekolah penggerak. Kewenangannya apa? Kewenangan satuan pendidikan ya. Tadi ada 2, kewenangan pemerintah pusat. Jawab. Oke, Jawab. Bu Lili silakan. A. Menyusun kebijakan terkait pembelajaran. Ini masih ada 3 bantuan yang mau dipakai, boleh nih 3 bantuan ini mau dipakai nggak? Nah, kalau salah nggak bisa dapat $1.000. Balik ke awal lagi. Nggak perlu pakai ini? Ya. Nggak mau pakai bantuan? Oh nggak ya, oke lah. Baik, kita ambil. Is that your final answer, Bu? Yes. 3, 2, 1. Wey, benar semua. Baik. Ya. Terus musiknya. Ya, baik. Itu tadi brainstormingnya. Mudah-mudahan bisa memberi kelonggaran pikiran. Terakhir, kita akan kembali lagi ke ke PowerPoint kita. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu berrefleksi. Nah, refleksi dari apa yang sudah kita bicarakan dari awal tadi. Ya. Baik. Nah, refleksinya kemarin saya sudah tadi saya sudah minta ibu-ibu membuat sebuah pohon refleksi ya. Dan sudah ada pohon refleksi yang dikumpulkan, kita lihat pohon refleksinya. Kemudian saya minta nanti salah satu dari ibu untuk menjelaskan isi dari pohon refleksi tersebut. Oke, ini adalah pohon refleksinya. Ini sepertinya tugas dari Ibu Lilis nih yang saya ambil. Silakan Ibu Lilis mungkin bisa menjelaskan pohon refleksi setelah memahami kurikulum sekolah penggerak. Itu ada buah berarti apa yang Ibu dapatkan? Kalau daunnya apa? Kalau daun yang berguguran apa? Silakan Ibu. Ya, baiklah, saya coba menjelaskan. Ini ya ngarang aja ini, bikin pohon ini. Ya, itu yang pertama ini adalah buahnya. Untuk buahnya ini saya mendapatkan beberapa hal, diantaranya itu adalah pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Kemudian kerangka dasar kurikulum, profil profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu yang saya dapatkan. Lalu di sini yang masih yang bertumbuh masih yang hijau ini. Ini kurikulum bersifat dinamis, fokus pendidikan adalah yang betul ya, yang daun itu apa ya? Betul ya? Yang daun ya, yang apa? Yang apa tuh? Kalau yang ini yang didapat ya. Kita coba lihat. Nah, daun itu pemikiran baru yang didapatkan. Oh iya, pemikiran baru, betul. Iya. Kalau ini yang dipelajari, betul, yang dipelajari ini sampai sesi itu adalah ada 5 poin ini. Ya, kemudian di sini yang yang pemikiran baru
pemikiran baru ya, betul ya. Ya, Baru itu yang sifat dinamis, itu yang didapatnya fokus pendidikan itu adalah siswa, kemudian sekolah ibarat sebuah taman. Ini adalah pemikiran-pemikiran baru yang saya dapatkan. Kemudian Dan setiap yang- siswa itu unik. Kemudian anak didik itu berkembang sesuai dengan kodrat. Baik. Kemudian yang memang mindset yang harus harus hilang itu dari pikiran jadi saya. growth mindset ya, fixed mindsetnya digeser gitu ya. Geser. Jadi ini yang harus berguguran dari jiwa saya itu adalah sikap masa bodoh, ya, apatis gitu ya, negatif terhadap perubahan. Nah, ini adalah beberapa hal yang memang harus saya hilangkan dan berguguran seperti daun. Ya, oke, Berarti itu saja mungkin. kita sepakat kita akan segera berubah menjadi guru-guru yang growth mindset ya, bukan lagi fixed mindset. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Nah, ini adalah akhir dari presentasi saya untuk materi hari ini. Tadi sudah kita mulai dari diri, eksplorasi tentang konsep-konsep kurikulum sekolah penggerak, profil pelajar Pancasila, dan tadi ditutup dengan refleksi. Mudah-mudahan tadi refleksinya merepresentasikan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Untuk materi hari ini saya cukupkan dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup sama-sama pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan semoga apa yang sudah kita dapatkan bisa kita bagikan, bisa kita praktikkan dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak Pak Charles. Charles. Saya izin live ya. Izin live, Pak.